Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, apa kabarnya sahabat-sahabat magnet rezeki di seluruh Nusantara, sahabat-sahabat villa, sahabat surga yang luar biasa. Saya doakan semoga seluruh sahabat yang hadir di kajian live kita yang rutin di pekan ke-12 ini senantiasa dihadirkan oleh Allah kemudahan demi kemudahan, kelancaran, senantiasa dilapangkan seluruh kegiatannya, seluruh ikhtiarnya, seluruh aktivitasnya, dan senantiasa dihadirkan pula oleh Allah, senantiasa terjaga dan dijaga hatinya, dihadirkan ke lapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini di kajian kita di pekan ke-12 ini kita akan mengupas lebih dalam lagi jurus demi jurus dari rahasia magnet rezeki. Alhamdulillah ya, jurus kali ini adalah tentang jurus cicak dan jerapah. Bagaimana kita belajar dari cicak dan jerapah untuk ya bangkit di masa pandemi ini masuk di zona keajaiban. Namun sebelum itu mohon izin sahabat-sahabat villa, sahabat-sahabat surga semua yang luar biasa, bagi yang sudah hadir silahkan ketikkan namanya ya, spasi kotanya ya. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang senantiasa ya inginkan dapatkan keajaiban, inginkan dapatkan kemudahan demi kemudahan, silahkan ketikkan namanya ya, spasi kotanya, ketikkan di kolom komentar ya. Kita akan saling mendoakan satu sama lain. Saya yakin sekali di setiap majelis-majelis ilmu Allah senantiasa hadirkan para malaikat-malaikatnya untuk turut pula menyertai kita untuk mengaminkan seluruh hajat-hajat kita. Maka guru saya pun ya senantiasa ya jika punya hajat dan sebagainya senantiasa justru mencari majelis-majelis ilmu, karena di situ ya sangat yakin sekali kita semua bahwa di majelis-majelis ilmu dihadirkan oleh Allah para malaikat-malaikatnya yang turut pula untuk mengaminkan seluruh hajat-hajat kita, seluruh doa-doa kita. Maka pastikan ketikkan nama kotanya, namanya sekaligus kotanya, serta jika berkenan silahkan ketikkan hajatnya sahabat-sahabat semuanya ya di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat villa semua yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke materi inti kita tentang belajar tentang jurus cicak dan jerapah untuk senantiasa kita bangkit dari zona ya, masih di zona masa pandemi ini untuk masuk di zona keajaiban, mari senantiasa kita persiapkan 3 hal terlebih dahulu. Apa itu 3 hal yang harus kita persiapkan? Yang pertama, mari senantiasa luruskan niat kita terlebih dahulu saat hadir di majelis-majelis ilmu. Saat kita senantiasa lurus lillahi ta'ala, maka justru Allah akan senantiasa hadirkan kemudahan demi kemudahan yang insya Allah justru dari kemudahan demi kemudahan tersebut akan memberikan apa? Kemudahan pula dalam kita memahami setiap materi ya yang kita kaji pada kesempatan hari ini, dan insya Allah diberikan kemudahan pula dalam kita mempraktekkannya jurus demi jurusnya. Amin amin Allahumma amin. Langkah yang kedua, saya yakin sekali sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat villa magnet rezeki semuanya ya sudah paham betul bahwa ternyata salah satu bentuk dari perisai rezeki adalah kita masih senantiasa suka sekali dengan namanya rezeki gratisnya. Apa itu rezeki gratis? Saat kita diberikan sesuatu, cukup sampai di kita saja, tidak kita bagikan kepada yang lain, tidak kita kembalikan dengan ya balasan yang terbaik, yakni misalkan dengan doa dan lain sebagainya. Maka di kajian online magnet rezeki ini, agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi kita karena kajian online ini adalah gratis, maka silakan sahabat-sahabat semuanya bayar cukup dengan BPJS. Apa itu BPJS? Bayar pakai jempol dan share. Maksudnya apa? Silakan ketikkan ya like-nya di kajian online kita, serta share kepada sahabat-sahabat yang lain yang insya Allah justru akan memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Ingat, ada filosofi air sumur yang sangat luar biasa. Kira-kira sahabat semuanya ya perhatikan, ada air sumur ya. Kalau air sumur itu lama sekali tidak kita gunakan, kira-kira apa yang terjadi terhadap air sumur tersebut? Air sumur cenderung ya tidak bersih dan tidak layak untuk kita pakai. Namun air sumur justru semakin jernih, semakin memberikan manfaat manakala air sumur itu seringkali kita bagikan, kita gunakan, kita ambil airnya untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Begitu pula keajaiban demi keajaiban yang ada dalam diri kita, nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Jika senantiasa ilmu Allah yang sangat luar biasa ini hanya untuk diri kita saja, sebagaimana air sumur ya yang tidak pernah kita pakai ya, hanya untuk diri kita sendiri saja. Kalau kita diamkan, justru apa? Airnya cenderung tidak jernih dan tidak layak untuk apa? Dikonsumsi dan lain sebagainya. Maka agar senantiasa dihadirkan
dihadirkan oleh Allah keberkahan demi keberkahan, silakan ya air sumur itu terus senantiasa dibagikan kepada yang lain untuk sahabat, kerabat serta keluarga terkasih kita. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi melalui wasilah kita ya ikhtiar untuk membagikan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, ya kita dipilih oleh Allah menjadi perantara diturunkannya hidayah orang lain, dan itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Nah, langkah yang ketiga, silahkan sahabat-sahabat semuanya ya catat, pilih mana saja yang dianggap penting ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya berkata bahwa ikatlah ilmu itu dengan tulisan ya. Maka senantiasa kita ikat ilmu-ilmu Allah yang sangat luar biasa ini dengan menulis. Dan langkah selanjutnya setelah kita menulis bukan hanya ditulis saja, tapi silakan untuk dipraktekkan sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Sudah siap sahabat? Bagi sahabat-sahabat semuanya yang sudah siap, alhamdulillah ini luar biasa ya, sudah dihadiri oleh sahabat-sahabat kita, Bunda Gustiah Basudi dari Palangkaraya, Bunda Widina Noval dari Pacitan ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Baik, bagi sahabat-sahabat semuanya yang sudah siap untuk masuk ke materi inti kita, yakni tentang kita belajar dari jurus cicak dan jerapah untuk bangkit di masa pandemi, masuk di zona keajaiban ya, silakan ya ketikkan ya bahwasanya bismillah saya siap belajar ilmu ya, rahasia magnet rezeki ini dari Allah Ta'ala. Silakan ketikkan di kolom komentar, bismillah saya siap belajar ya ilmu rahasia magnet rezeki dari Allah Ta'ala. Mari kita doakan semoga sahabat-sahabat semuanya yang lurus niat kita di pagi hari ini senantiasa dihadirkan oleh Allah keberkahan, kemuliaan, kejayaan dari Allah Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Ala hadiniyah liridhoillah syai'ulillah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang sangat luar biasa ya. Ada satu hikmah, ada pelajaran yang sangat luar biasa manakala kita senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah yang sangat luar biasa ya. Perlu kita sadari bahwa ternyata ayat-ayat Allah itu bukan hanya berupa Al-Quran saja ya. Jadi ya Allah itu telah turunkan ayat-ayatnya sangat luar biasa. Ayat-ayat Allah itu ada 3 hal, ada 3 jenis macam ayat-ayat Allah. Apa itu? Ya, yang pertama yakni ayat-ayat Allah berupa qauliyah. Ayat-ayat qauliyah itu berupa Al-Quran ya, yang seringkali ya kita sadari, kita pahami ini adalah bentuk dari ya petunjuk yang Allah hadirkan ya kepada kita semuanya umat manusia agar senantiasa selamat ya. Al-Quran ini sebagai asyifa, sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai solusi dari semua persoalan kita. Ini ayat-ayat Allah yang pertama ya, ini namanya ayat-ayat qauliyah. Nah, berikutnya yang kedua ada namanya ayat kauniyah ya. Ayat kauniyah ini dibagi menjadi 2. Apa itu? Yakni kauniyah qalilah dan kauniyah kabiroh. Maksudnya adalah ayat kauniyah kecil ya, semesta kecil, dan ayat kauniyah kabiroh, semesta besar. Maksudnya apa? Ayat-ayat kauniyah ini justru ada letaknya ya di ayat kauniyah soghiro, itu letaknya ada pada diri kita manusia. Semakin kita membaca, semakin kita mempelajari, mentadaburi, tafakur ya terkait dengan bahwa Allah hadirkan nikmat demi nikmat kepada kita ya. Contoh misalkan kita tidak bisa menciptakan kuku ya, ternyata maha besar bagi Allah. Ini kita membaca ayat-ayatnya Allah. Yang kedua, ketika kita ayat kauniyah kabiroh itu ketika kita melihat ya gejala-gejala alam, fenomena alam, semesta alam, termasuk pandemi saat ini termasuk bagian dari ayat-ayat Allah berupa ya kauniyah kabiroh. Maka dari itu mohon izin salah satunya ya kita belajar dari ayat-ayat Allah berupa fenomena yang sangat luar biasa yang Allah hadirkan, yang bisa kita jadikan pelajaran berupa dari cicak dan jerapah. Ada apa nih di balik cicak dan jerapah? Manakala kita senantiasa iqra ya, dengan senantiasa kita belajar untuk membaca, memahami, ada hikmah yang luar biasa yang Allah titipkan, pesan yang sangat luar biasa, kita insya Allah bisa bangkit di masa pandemi ini menuju di zona keajaiban. Nah, yang pertama ya cicak ya, tentulah kita sering kali ya melihat ya bahwasanya cicak ini mudah sekali kita dapatkan ya. Kita bisa saja melihat mungkin ada di dinding rumah kita, ada di langit-langit rumah kita dan lain sebagainya. Namun kita belum tentu ya, kebanyakan dari kita untuk mentadaburi, bertafakur dan memahami ada pesan apa yang Allah hadirkan kepada cicak itu terhadap kehidupan kita. Ya, tentunya cicak itu ya, cicak itu adalah binatang yang merayap, sahabat-sahabat semuanya ya. Dia merayap diam-diam ya
diam-diam berjalan di dinding, diam-diam merayap ya. Berikutnya coba perhatikan, uniknya cicak ini adalah makanannya itu adalah justru sesuatu hewan yang bisa terbang. Perhatikan, apakah cicak bisa terbang? Cicak tidak bisa terbang, namun makanannya uniknya adalah hewan yang bisa terbang, sahabat-sahabat surga semua yang luar biasa. Nah, maka perhatikan ya pola ini, pola yang sangat luar biasa dan sangat unik ini. Ada pesan apa di balik ini? Perhatikan, cicak tidak bisa terbang, tapi makanannya, tapi rezekinya justru sesuatu yang bisa terbang. Coba kalau kita posisikan diri kita menjadi ya seekor cicak, kira-kira apa yang kita sampaikan kepada Allah? Ya, kebanyakan dari kita pasti akan protes kepada Allah. Ya Rob, ya, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan rezeki? Ya, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan makanannya sementara makanan saya bisa terbang? Ya, tapi tidak bagi cicak. Cicak tidak pernah protes, ya. Cicak ya setiap harinya yang dilakukan apa? Dia hanya ikhtiar secukupnya, bukan mengejar-ngejar rezekinya, bukan mengejar-ngejar nyamuknya yang terbang, karena cicak tidak bisa terbang. Tapi yang dilakukan cicak adalah ikhtiar secukupnya dengan senantiasa ingat kepada Sang Pemberi Rizki. Perhatikan. Kalau kita ya sebagai cicak mengejar-ngejar rezeki sampai kita nggak ingat kepada Sang Pemilik rezeki, akhirnya apa yang terjadi? Justru kita ya dalam tanda kutip ya akan seperti halnya di masa pandemi ini ya. Kita akan apa? Ya Rob, kenapa kok nggak mudah sekali ya fenomena di pandemi ini? Pekerjaan tidak mudah, customer tidak mudah juga, ekonomi semakin ya tidak naik, banyak sekali yang di PHK, banyak sekali ya yang diberhentikan dari tempat kerjanya, banyak sekali yang saat ini mungkin ya belum sembuh-sembuh, belum sehat, sampai berdampak terhadap rumah tangganya, berdampak kepada ekonominya dan lain sebagainya. Tapi tidak bagi ya cicak menyadari betul bahwa tugasnya adalah ikhtiar secukupnya dengan senantiasa mengingat bahwa Allah adalah Sang Pemberi rizki. Perhatikan polanya ya, bukan ya cicak yang ikhtiar, bukan karena ikhtiarnya cicak tersebut untuk mendapatkan rezekinya, tapi cicak ikhtiar secukupnya ya tiba-tiba Allah kirimkan nyamuknya. Jadi tiba-tiba apa? Diam-diam merayap ya, datang seekor nyamuk, bukan cicak yang mengejar nyamuknya. Cicaknya ikhtiar secukupnya, berikutnya beliau bersabar, Allah kirimkan rezekinya, Allah kirimkan nyamuknya. Namun perhatikan, sebelum kita belajar ilmu habnya, ilmu menangkap rezekinya, ketika Allah sudah kirimkan rezeki kepada kita, berikutnya kita menangkap. Perhatikan, pernah nggak sahabat-sahabat surga semuanya menjumpai ada cicak yang saat sudah siap ini mau hab menjulurkan lidahnya, Allah sudah kirimkan nyamuknya, tiba-tiba cicak tersebut terjatuh. Pernah nggak kira-kira sahabat melihat ada cicak yang ya tiba-tiba sudah siap nih, rezekinya sudah di depan matanya, tinggal mau diambil, tinggal mau dihap, tiba-tiba cicak tersebut ya tidak kena sasaran dan akhirnya terjatuh. Mungkin kita pun pernah mengalami fase ini sahabat-sahabat semuanya, termasuk di era pandemi saat ini, saat ujian demi ujian, persoalan demi persoalan kian hadirkan bertubi-tubi kepada kita semuanya ya, sehingga kita tidak mudah dan sebagainya. Kalau kita ada di posisi cicak ya, sudah siap, sudah ikhtiar ya, semampunya, sekuat tenaga sudah ikhtiar, Allah sudah mau kirimkan rezeki, sudah tinggal mau menangkap ya, tiba-tiba harus terjatuh dan tidak dapat itu ya nyamuknya, tidak dapat makanannya, tidak dapatkan rezekinya. Kalau kita di posisi cicak ya, banyak sekali orang-orang yang belum sadar akan hal ini. Yang terjadi justru kalau kita menjadi cicaknya, ya Rob, mengapa harus aku? Mengapa ini kok tidak berhasil? Ya mungkin ada yang saat ini sedang apa? Ya ekonominya tidak mudah, ya bahkan ada yang mungkin ya ada orang-orang di sekitar kita yang tidak amanah dengan kita dizolimi oleh orang-orang di sekitar kita ya. Masih banyak orang yang melakukan apa? Justru protes kepada Allah. Ya Rob, kenapa engkau aku jatuhkan ya Rob? Ya padahal aku sudah ikhtiar A, kenapa tidak kau hadirkan ya rezeki dari sisi A ya? Maka tidak bagi cicak, yang dilakukan cicak justru apa? Dia bangkit lagi, dia naik lagi, dia lakukan apa? Diam-diam merayap ya, datang lagi seekor nyamuk, dia bersabar lagi sampai Allah hadirkan lagi rezekinya dan dia hap sampai dia dapatkan. Ini baru kisah yang sangat luar biasa dari nyamuk dan dari cicak dan nyamuk. Dan cicak senantiasa sadar bahwa rezeki itu bukan karena dia ikhtiarnya, tapi karena Allah yang maha baik, yang Allah senantiasa kirimkan rezekinya manakala dia ikhtiar dan bersabar.
Nah, berikutnya ya hewan yang kedua yang sangat luar biasa ini adalah tentang jerapah. Dan uniknya ya saya baru tahu yang sangat luar biasa ilmu ini setelah memahami ilmu rahasia Manet Rezeki, bahwa jerapah itu ya saat beliau melahirkan anaknya ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Saat bayi ya, saat anak dari jerapah itu lahir ceprot ya dari induknya, apa yang dilakukan induknya kira-kira sahabat semuanya? Yang dilakukan induknya adalah justru si anak jerapah ini ditendang sahabat semuanya. Saat anak ya dari jerapah ini yang lahir kakinya sudah panjang, tentulah masih belum kokoh berdirinya. Saat mulai berlatih untuk berdiri, tiba-tiba ditendang lagi oleh induknya. Saat mulai mau bangkit lagi, ditendang lagi oleh induknya. Ya, kira-kira apa yang dirasakan oleh anak jerapah ini? Mungkin dalam batinnya si anak jerapah, kenapa sih ibu ini? Apakah ibu ini tidak sayang kepadaku? Aku udah mulai belajar untuk bangkit, kenapa kok ditendang lagi? Ya, bahkan saat mulai bangkit lagi ditendang lagi oleh Allah. Ya, ditendang lagi oleh induknya. Saat mulai bangkit lagi ditendang lagi. Sampai kapan? Sampai benar-benar si anak jerapah tersebut ya benar-benar berdiri sangat kokoh, dan akhirnya terus kakinya ya sangat kokoh. Saking kokohnya sang jerapah ini tidak akan melipatkan kakinya sampai jelang usianya ya, sampai dia ya nyawanya sampai habis. Kakinya senantiasa kokoh. Nah, untungnya si jerapah ini bukan kita, sahabat-sahabat semuanya. Kalau jerapah ini seperti kita manusia, tentulah kita pasti apa? Kalau kita ditendang terus oleh ibu kita, mulai belajar bangkit, ya ditendang lagi, tentulah kita akan protes, bahkan kita laporkan ke Komnas HAM, ya, ke perlindungan anak dan lain sebagainya. Kita tidak terima dan lain sebagainya. Tapi ya jerapah punya naluri yang sangat luar biasa. Dia menikmati setiap prosesnya. Ya, mungkin saat ini di era pandemi ini, di era berbagai persoalan, berbagai ujian yang sangat tidak mudah, ya, sama halnya kita di posisi ya seekor anak jerapah yang sedang ditendang oleh Allah. Pastilah kita akan mampu memahami bahwa ternyata niatan dari sang induk tersebut tidaklah untuk melukai ataupun untuk menyakiti si anak jerapah, meskipun bentuknya adalah ditendang. Tapi niatan dari sang induk jerapah adalah untuk kebaikan anaknya, agar anaknya senantiasa tegar, agar anaknya senantiasa kuat, agar anaknya kembali luar biasa, agar anaknya senantiasa ajaib nanti di masa depannya, hingga benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan yang sangat luar biasa. Maka jika saat ini kita sedang ditendang oleh Allah di era pandemi ini, di era yang banyak sekali persoalan dalam hidup kita saat ini adalah bagian dari niatan Allah yang pasti sangat mulia kepada kita, agar kita senantiasa tegar, kita semakin kuat, kita diasah oleh Allah untuk senantiasa apa? Semakin kuat menjadi hamba-hamba yang luar biasa, menjadi hamba-hamba yang senantiasa apa? Semangat untuk bangkit lagi, untuk naik lagi, dan terus bersabar kepada Allah Ta'ala, dan siap menghadapi keajaiban demi keajaiban yang senantiasa Allah akan hadirkan kepada kita, manakala kita mampu dan siap ridho atas segala sesuatu ketetapan kehendak dari Allah, ya, maka Allah akan senantiasa hadirkan ridhonya berikutnya dengan keajaiban demi keajaiban yang senantiasa dihadirkan kepada kita. Ya, pun sebaliknya, jika kita semakin protes, semakin kita mengeluh, semakin kita sambat, hal yang terjadi adalah justru pintu-pintu keberkahan itu akan semakin tertutup. Sebagaimana makalahnya dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saat kita senantiasa protes, kita mengeluh, kita sambat, kita tidak terima kepada Allah, sama halnya kita tidak beriman kepada Allah, terlebih kepada iman kepada qada dan qadar. Dan ya, saat kita tidak beriman kepada Allah, kita semakin jauh dari zona ma'unah. Ingat, di mana tersebut ada 3 tingkatan keajaiban, yakni karomah, ya, yakni mujizat, karomah, dan maunah. Saat kita sudah tidak beriman kepada Allah, kita tidak akan masuk di zona dapatkan keajaiban berupa maunah, dan pintu-pintu keberkahan akan semakin tertutup. Maka hal yang harus kita lakukan adalah mari ya, betapa Allah sangat bangga, sangat bahagia jika kita di posisi anak jerapah tadi, saat kita ditendang oleh induk kita, ya, oleh ibu kita, oleh orang tua kita, oleh Allah Ta'ala, yang terjadi kita justru apa? Ya Rob, ya Allah, saya siap ya Allah. Jika sekiranya engkau saat ini di era pandemi ini kau hadirkan tidak baik, ya, saya dijatuhkan, saya dihadirkan persoalan, saya siap ya Rob, saya siap untuk naik lagi, saya siap untuk belajar, saya siap untuk bangkit lagi.
Ya, maka buat Allah bangga bahwa kita sadar, kita melihat dengan kacamata hikmah segala bentuk yang Allah hadirkan kepada kita, hal-hal yang saat ini menurut kacamata kita tidak baik sekalipun, sejatinya pasti niat dari Allah adalah itu yang terbaik untuk kita, membuat kita agar senantiasa tegar, agar senantiasa kita semakin kuat, agar senantiasa kita kembali luar biasa, kita kembali mulia kembali, dan kita masuk di zona keajaiban lagi. Ingat bahwa kita sejatinya adalah makhluk surga yang diinginkan oleh Allah senantiasa mulia dan bahagia. Apapun ya Allah, ya apapun yang kita inginkan Allah senantiasa ijabah. Namun mengapa saat ini kok kita ya belum mudah untuk senantiasa diijabah oleh Allah? Karena kita tidak mau menerima prosesnya, bahwa ini adalah bagian dari detox rezeki yang Allah hadirkan kepada kita. Apa itu detox rezeki? Ya, bahwasanya dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan, kepayahan, kekhawatiran, ya, bahkan kesakitan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Allah akan bersihkan dari perisai-perisai rezeki kita. Saat Allah sudah bersihkan perisai rezeki kita, kita kembali menuju fitrah, kita diproseskan tazkiyatun nafsi, maka Allah akan hadirkan keajaiban demi keajaiban. Ingat, jurus pertama dari rahasia magnet rezeki, jika kita mau dapatkan keajaiban, lepaskan dulu perisai rezekinya. Dan salah satu kitnya kita melepas perisai rezekinya adalah dengan kita menikmati proses detoksifikasi dari rezeki ini. Allah sedang bersihkan diri kita, Allah sedang laundry kita dari berbagai kesalahan-kesalahan kita. Karena tidak ada satupun Bani Adam yang tidak memiliki perisai rezeki. Dalam hadis riwayat disampaikan, kullu bani adamun khotoun wa khairul khotoina tawabun. Semua Bani Adam itu pasti memiliki perisai rezeki. Khotoun pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik yang memiliki perisai rezeki adalah senantiasa bertaubat, senantiasa membersihkan diri kita. Dan dalam proses kita bertaubat, dalam proses kita belajar, pastilah Allah akan uji kita untuk bagian dari bentuk wujud kasih sayangnya Allah untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita, untuk membersihkan perisai-perisai rezeki yang ada dalam diri kita. Sampai kapan kita dibersihkan? Sampai kapan kita ditendang, berikutnya kita bangkit lagi? Sampai kapan kita ditendang, kemudian kita bangkit lagi? Tentulah sampai kita benar-benar bersih dan kita pantas untuk bisa kembali menghadap kepada Allah Ta'ala, untuk kembali ke kampung halaman terbaik kita, yakni jannahnya. Ya, maka dari itu, mari sahabat-sahabat semuanya, kita belajar ada 5 langkah untuk senantiasa kita masuk di zona keajaiban, terlebih di era pandemi saat ini, di era berbagai persoalan Allah senantiasa kirimkan kepada kita senantiasa diuji, ya, di masa yang sangat luar biasa ini. Apa itu? Nah, kita belajar dari cicak dan jerapah tadi. Hal yang pertama adalah mari senantiasa kita sadari bahwa ya, jika saat ini kok kita dihadirkan era yang tidak nyaman kepada kita, berbagai ujian, persoalan, mungkin saat ini ya amanah belum lunas-lunas, cicilan belum lunas-lunas, piutang belum terbayar-bayar, ya, kondisi ekonomi yang semakin tidak mudah, mungkin ada yang saat ini sedang ya diberhentikan dari tempat kerja, mungkin ada pula sahabat-sahabat di sini yang saat ini rumah tangganya belum harmonis, anak-anaknya belum solid dan lain sebagainya, ya, termasuk di era pandemi saat ini. Mari senantiasa ya kita perbaiki prasangka kita, perbaiki dzon kita yakini bahwa pasti maksud Allah hadirkan semua ini kepada kita, niatannya adalah sangat mulia sekali. Allah inginkan kita untuk senantiasa tegar, Allah inginkan kita untuk senantiasa semakin kuat lagi, Allah inginkan kita kembali menjadi makhluk yang sangat luar biasa dan mulia. Dan pastilah tentunya ini adalah bagian dari wujud kasih sayangnya Allah, agar Allah inginkan kita kembali bersih lagi. Ini adalah bagian dari tazkiyatun nafsi saat Allah hadirkan ujian demi ujian kepada kita. Ini adalah bagian pembersihan diri kita dari perisai-perisai rezeki. Ini adalah langkah yang pertama. Ingat tadi, tidaklah seorang muslim ditimpa ya berbagai musibah, berbagai ujian, termasuk pandemi ini, termasuk kelelahan, kekhawatiran, kegundahan, kesedihan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan hapuskan dari kesalahan-kesalahannya. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Berikutnya langkah yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, berbahagialah jika saat ini Allah masih kirimkan ujian demi ujian kepada kita. Karena sejatinya ya seluruh ujian hadir itu semuanya adalah dari Allah Ta'ala, sahabat-sahabat semuanya, bukan dari orang lain. Mungkin wujudnya adalah bentuknya kita mungkin didolimi orang lain, kita difitnah orang lain, ada orang yang tidak amanah ya sampai membawa lari ya, mungkin
harta kita, mungkin hal sesuatu yang ada dalam diri kita tiba-tiba dibawa lari oleh orang lain, sejatinya bukan orang tersebut ya yang menyakiti kita ataupun mendolimi kita, tapi sejatinya kita harus sadari bahwa tidak ada segala sesuatu ya di dunia ini semuanya yang akan terjadi manakala tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maka segala sesuatu yang terjadi ketidakbaikan kepada kita ini yang hadir ini adalah apa? Segala sesuatunya pasti diizinkan Allah terjadi. Maka hal yang harus kita lakukan, sadari, bukan salahnya orang-orang itu yang mendolimi kita, tapi ada satu pesan yang sangat khusus bahwa Allah langsung sejatinya ya yang mengizinkan itu tertimpa kepada kita. Allah inginkan kita untuk kembali lagi ya mengingat lagi kepada Allah. Allah ingin kita untuk kembali menangis dan menyebutkan namanya Allah. Kemudian kita bangkit lagi ya, kita naik lagi, bangkit lagi sebagaimana cicak dan jerapah tadi saat dijatuhkan ya, dia senantiasa apa? Tetap berprasangka yang positif, senantiasa berhusnudzon, naik lagi, bangkit lagi, belajar lagi untuk bangkit lagi. Maka langkah yang ketiga, maafkanlah semua orang yang pernah mendolimi sahabat-sahabat semuanya, mungkin pasangannya, mungkin anaknya, mungkin mertuanya, orang tuanya, ataupun rekan bisnisnya, ya partnernya, ataupun tetangganya. Maafkan semua orang-orang yang pernah mendolimi kita, karena sejatinya itu adalah bukan dari kesalahan orang-orang tersebut. Pasti ada maksud yang Allah kirimkan ya, ketidakbaikan itu melalui perantara mereka kepada kita. Jadikan itu adalah bagian dari cermin ajaib untuk memperbaiki diri kita. Allah inginkan kita untuk senantiasa bercermin atas apa-apa yang Allah ya hadirkan ketidakbaikan kepada kita, untuk senantiasa kita memperbaiki diri kita. Dan alhamdulillah luar biasa ya, terima kasih, bersyukur kepada Allah. Allah masih kirimkan cermin ajaib ini untuk senantiasa kita gunakan untuk bercermin, untuk memperbaiki diri. Bayangkan jika kita tidak memiliki cermin, apa yang terjadi kira-kira? Tentulah kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan kita yang terjadi. Kita tidak senantiasa memperbaiki apa-apa ya ketidakbaikan dalam diri kita, dan kita nanti justru saat sudah dipanggil oleh Allah, kita tidak pantas untuk kembali ke jannahnya. Maka salah satu bentuk wujud zatnya Allah itu sangat cinta kepada kita. Allah masih timpa kepada kita berbagai ujian demi ujian. Agar apa? Agar senantiasa itu bagian dari memperbaiki diri kita, agar senantiasa memantaskan diri kita nanti kembali ke kampung halaman terbaik, yakni jannahnya. Nah, berikutnya langkah keempat, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat filas luar biasa. Ya, saat jika kita dihadapkan dengan proses pandemi yang sangat luar biasa ini, berbagai persoalan hadir, yang harus kita lakukan adalah jangan jeruk nipisi kondisi kita saat ini. Ingat, fakta dan realita tidaklah yang penting. Yang paling penting adalah realitas primer, kualitas jiwa kita untuk senantiasa menjaga di zona yang positif. Ya, jangan dijeruk nipisi, lepaskan jeruk nipisnya. Yang paling penting adalah sikap kita untuk senantiasa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga niat kita, motivasi serta iman kita untuk senantiasa husnudzon kepada Allah, senantiasa di zona positif. Dan selalu sadari, ingat ya, di langkah yang keempat ini, senantiasa sadari dan ingat bahwa ya saat Allah hadirkan musibah, ujian, persoalan, termasuk pandemi ini sekalipun, maka sepaket dengan itu pula Allah sejatinya sudah siapkan solusinya, Allah sudah siapkan keajaibannya. Ya, dalam Quran surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, salah satu halnya yang dilakukan oleh apa? Jerapah, anak jerapah, seperti hal yang dilakukan oleh cicak tadi. Saat sudah rezekinya sudah di depan mata, tinggal mau dihap, ternyata apa? Harus terjatuh, tidak terkena. Dan saat terjatuh apa yang dilakukan? Ya, senantiasa menyadari bahwa Allah sudah kirimkan sepaket. Ingat jurus Paradox of Candy, karena sejatinya jurus cicak dan jerapah ini adalah yang lanjutan dari jurus dari Paradox of Candy, sahabat-sahabat semuanya. Ini adalah dosis pelengkapnya yang lebih powerful lagi. Jadi langkah yang keempat ini senantiasa sadari, lepaskan jeruk nipis dan sadari Paradox of Candy, bahwasanya sejatinya sepaket dengan Allah hadirkan ujian demi ujian, termasuk di masa pandemi ini. Sepaket dengan ini pula, jika kita ridho atas ketetapan Tuhan Allah, kita mau terima bungkusnya, sepaket dengan ini pula Allah akan hadirkan nikmat demi nikmat, Allah hadirkan kemudahan demi kemudahan, Allah hadirkan keajaiban demi keajaiban. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, dan sungguh bersama kesulitan ada
kemudahan. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, "Mayyudrillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah hadirkan, ya, barang siapa yang Allah mau hadirkan kebaikan, khairan, rezeki, keajaiban, maka Allah akan hadirkan musibah terlebih dahulu. Termasuk di era pandemi ini, sahabat-sahabat semuanya. Jika kita mau menerima dengan senantiasa husnudzon kepada Allah, kita terima bungkus permen yang indah ini, maka insya Allah kita pun akan dapatkan nikmat demi nikmat yang luar biasa setelahnya. Karena sepaket dengan ini, sejatinya Allah sudah siapkan jawaban terbaiknya, solusi dari semua persoalan kita, sahabat-sahabat surga semuanya. Nah, langkah terakhir, langkah yang kelima, sahabat-sahabat surga semua yang luar biasa, mari senantiasa sadari, ya, buat Allah bangga dengan kita. Sadari bahwa kita ini adalah manusia yang terbaik, manusia yang sangat mulia sekali. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummati, ya, kuntum, mohon maaf ya, masya Allah ya. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas, ya. Sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian, sebaik-baik umat, ya, adalah yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia yang lain. Buat Allah bangga. Manusia terbaik adalah bukan manusia yang tidak pernah. Manusia terbaik bukan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Manusia terbaik bukan manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi manusia terbaik adalah manusia yang saat terjatuh menyadari berbagai bentuk kesalahannya, menyadari dosa-dosanya, kemudian dia bangkit lagi dengan bersimpuh kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dia lepaskan perisai rezekinya, kemudian dia bangkit lagi masuk di zona keajaiban. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari tadi yang disampaikan bahwa kullu bani adamun khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Semua bani Adam itu pasti punya salah, pasti punya perisai rezeki, dan sebaik-baik yang punya perisai rezeki adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Jadikan ini di musibah yang Allah hadirkan, persoalan, ujian, tantangan yang Allah hadirkan kepada kita saat ini adalah bagian dari proses detox untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadikan kita manusia yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Senantiasa sadari dan kita bersyukur kepada Allah. Ya Rabb, terima kasih. Jika saat ini Engkau masih hadirkan persoalan demi persoalan, ya, saya siap untuk menerimanya ya Rabb, dan saya siap untuk bangkit lagi. Saya siap belajar dari semua persoalan ini ya Rabb, dan saya akan naik lagi, saya bangkit lagi. Ya, buat Allah bangga dengan kita. Dan saya doakan semoga seluruh sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga yang luar biasa dijadikan Allah untuk menjadi bagian dari manusia terbaik di muka bumi yang senantiasa untuk memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Ya, sebagaimana tadi dalam pembukaan kita tentang filosofi air sumur yang sangat luar biasa. Air sumur kalau kita diamkan saja, ya, tidak kita ambil, kita bagikan kepada yang lain, saat senantiasa air sumur itu kita diamkan, justru cenderung tidak akan bersih dan cenderung tidak akan layak untuk bisa dimanfaatkan. Ya, semakin lama didiamkan, semakin tidak bermanfaat, dan airnya tidak akan bertambah-tambah. Airnya hanya segitu saja. Namun saat air sumur tersebut senantiasa dibagikan kepada yang lain, saat senantiasa semakin diambil terus-menerus, justru air sumur akan senantiasa dikembalikan oleh Allah, dihadirkan hal-hal yang lebih positif lagi, airnya semakin jernih. Begitu pula dengan diri kita. Saat ini Allah sudah hadirkan berbagai nikmat kepada kita, berbagai ilmu, berbagai keajaiban demi keajaiban. Kalau keajaiban ini, nikmat ini hanya kita gunakan hanya untuk diri kita saja, sebagaimana air sumur yang didiamkan, tidak akan banyak memberikan manfaat, justru cenderung tidak akan membuat diri kita semakin ajaib, ya, seperti air sumur tadi yang tidak semakin jernih. Maka bagaimana caranya agar senantiasa jernih? Bagikan, share keajaiban demi keajaiban ini kepada yang lain. Jadikan diri kita bagian dari perantara keajaiban orang lain. Jadikan kita bagian dari aliran sungai kebaikan. Insya Allah di saat kita nanti sudah dipanggil oleh Allah di liang lahat sekalipun, terbujur kaku di dalam tanah sekalipun, jika kita pernah menjadi bagian dari perantara keajaiban orang lain, itu akan menjadikan amal jariah kita yang pahalanya insya Allah akan terus-menerus mengalir kepada kita meskipun kita sudah terbujur kaku di dalam tanah sekalipun. Baik sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga yang luar biasa, ya, ketikkan hajat dari seluruh sahabat-sahabat filah saat ini, detik ini, hari ini. Ketikkan di kolom komentar, kita akan aminkan bersama-sama sahabat-sahabat surga. Dengan cara apa? Dengan kita menjadi bagian dari wasilah, ya, perantara keajaiban orang lain, dengan terus kita mendoakan, karena kita tidak pernah tahu. Bisa jadi sahabat-sahabat surga yang hadir saat ini, yang live saat ini maupun melihat siaran tundanya, ini adalah bagian dari orang-orang terpilih,
orang-orang yang senantiasa mustajab doa-doanya saat sama-sama saling mendoakan di sini ya, justru akan menjadikan ya mujibas sa'ilin ya, ijabahnya doa-doa dari para sahabat-sahabat yang lain. Dan ini adalah bagian dari jurus kita, yakni jurus kickback. Saat kita senantiasa mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang yang didoakannya, justru doa terbaik itu akan kembali kepada kita. Akan ada malaikat yang menjadi saksi seraya berkata amin, engkau pun akan mendapatkan apa yang ia doakan. Dalam hadis riwayat Bukhari, dan hadis ini adalah sahih. Bagaimana kita meraih doanya para malaikat, doa mustajab. Kalau manusia, Bani Adam pasti masih punya hijab, pasti masih punya yang namanya khotoun, perisai rezeki. Jadi doa kita mungkin masih ada berangsur-angsur proses untuk langsung diijabah ataupun tidak. Namun bagi malaikat yang tidak pernah punya perisai rezeki, malaikat senantiasa taat, setiap doanya pasti mustajab, sahabat-sahabat semuanya. Baik, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat villa semua yang luar biasa. Jika ada pertanyaan, masih ada beberapa waktu, silahkan ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kita akan sharing, diskusi, ya kita akan bahas bersama-sama sebelum kita akhiri kajian online di pekan ke-12 ini, sahabat-sahabat semuanya. Dan jika sahabat-sahabat semuanya ingin sekali ya ngecas lagi ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, atau ingin mempelajari 7 jurus inti dari ilmu rahasia magnet rezeki, alhamdulillah kita di bulan Oktober nanti akan adakan seminar magnet rezeki secara online. Kita akan mengupas ya 7 jurus inti dari rahasia magnet rezeki. Berikut kita akan melakukan pendampingan 7 hari untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk riyadhah. Bagaimana kita nanti di sepertiga malam untuk senantiasa yang melepas perisai-perisai rezeki kita. Bagaimana kita nanti ya untuk ya kita ada game, ada challenge juga untuk senantiasa mendapatkan ridho dari pasangan kita dan lain sebagainya. Kita akan praktekkan dalam 7 hari setelah seminar magnet rezeki online. Jika nanti ada yang ingin bergabung, silahkan nanti diketikkan di kolom komentar pula. Kita nanti akan share juga di grup FB Software Official maupun di channel YouTube kita Best Learning Center. Baik, Masya Allah, ini ada ya request yang sangat luar biasa dari Bunda Ati Daryani ya. Tolong diakhiri materi minta rangkumannya aja. Masya Allah, luar biasa. Di akhir materi minta rangkumannya aja. Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat villa semua yang luar biasa. Inti dari semuanya adalah kita lakukan 5 langkah tadi, sahabat-sahabat semuanya. 5 langkah untuk senantiasa kita belajar dari cicak dan jerapah untuk bangkit dari zona kita di era namanya adalah berbagai persoalan, berbagai ujian, untuk bangkit di zona keajaiban, termasuk dari masa pandemi ini menuju ke zona keajaiban. Bagaimana caranya? Apa ini 5 langkah? 5 langkah ini mohon izin untuk saya ulang, saya sedikit lebih ringkas lagi dari penjelasan tadi. Yang pertama, sahabat-sahabat semuanya, mari senantiasa ya kita sadari bahwa saat kita dihadirkan ujian demi ujian ini pasti ada niat Allah yang sangat mulia kepada kita. Allah inginkan kita untuk mulia, Allah inginkan kita semakin tegar, semakin kuat lagi, semakin mulia kembali ke zona ajaib. Dan di bagian Allah hadirkan ini adalah bagian dari kita sedang didetok oleh Allah. Ini adalah wujud kasih sayangnya Allah, ya, bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Saat kita masih diberikan ujian ini, masih Allah inginkan kita dibersihkan dari perisai-perisai rezeki kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, persoalan, tantangan, rintangan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan hapus dari kesalahan-kesalahannya. Langkah yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, jika saat ini kita masih diberikan ujian demi ujian, persoalan demi persoalan, justru berbahagialah, karena sejatinya yang menghadirkan persoalan tantangan ini adalah Allah. Allah seperti ya induk jerapah yang masih menendang anaknya, karena niatannya pasti sangat positif ya. Berbahagialah Allah langsung yang sedang mengirimkan cermin ajaib ini kepada kita semuanya. Maka jika melalui ya bentuknya kita didolimi orang lain, disakiti orang lain sebagainya, ya sejatinya bukan orang tersebut ya. Maka langkah yang ketiga adalah maafkanlah orang-orang yang pernah mendolimi kita. Mungkin pasangan kita, ya keluarga kita, bahkan rekan bisnis kita, partner kita, maafkanlah semuanya. Justru kita berbahagia. Allah masih kirimkan cermin ajaib untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk membersihkan diri kita. Langkah yang keempat, jangan saat kita dihadirkan ya persoalan demi persoalan ini kita jeruk nipisi. Semakin kita dramatisir, semakin kita semakin justru menghadirkan ketidakbaikan dalam diri kita. Lepaskan jeruk nipisnya. Fakta dan realita tidaklah penting. Yang paling penting adalah respon kita menghadapi segala bentuk ujian ini dengan senantiasa berpositif, baik dalam pikiran, hati, maupun dalam iman kita ataupun motivasi kita. Nah, berikutnya ya, ini masih di langkah yang keempat. Setelah lepaskan jeruk nipisnya, mari kita senantiasa sadari
ilmu paradox of Candy kita praktekkan bahwa saat kita dihadirkan persoalan demi persoalan termasuk di pandemi ini, tentulah sepaket dengan ini manakala kita mau ridho menerimanya, di detik pertama Allah pun akan senantiasa hadirkan nikmat demi nikmat sepaket dengannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan justru sebaliknya, saat kita tidak ridho, tidak mau menerimanya, justru Allah terus hadirkan ya ketidakbaikan kepada kita semuanya. Berbagai ujian senantiasa Allah hadirkan kepada kita. Kuncinya adalah radiyah atau mardiyah. Saat kita ridho, Allah pun akan ridho kepada kita. Nah, berikutnya, mari buat Allah bangga kepada kita. Mari jadikan diri kita benar-benar yang menjadi manusia yang terbaik, manusia yang mulia, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 ya. Ayat Quran surat Ali Imran ayat 110 ya, yakni kuntum khairu ummati ya ukhrijat linnas ya, sebaik-baik ya kalian ya, sebaik-baik umat adalah ya yang dikeluarkan oleh Allah bagi manusia yang lain. Maksudnya apa? Mari senantiasa untuk menjadi ya diri kita, menjadikan manfaat untuk orang lain. Maka manusia yang terbaik adalah bukan manusia yang tidak pernah terjatuh, bukan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukan manusia yang tidak pernah melakukan dosa, tapi manusia terbaik adalah manusia yang senantiasa saat dihadirkan ujian, dia senantiasa menyadari kesalahan-kesalahannya, menyadari itu adalah bagian dari perisai rezekinya, kemudian dia kembali ya menangis, bersimpuh menghadap kepada Allah, senantiasa menyebut nama Allah, dan ya senantiasa mohon ampun kepada Allah, dan kemudian naik lagi, bangkit lagi sebagaimana dilakukan oleh cicak dan jerapah, sahabat-sahabat semuanya. Maka saat itu terjadi dan kemudian kita memberikan manfaat bagi yang lain, bagi manusia yang lain, itulah justru manusia-manusia terbaik. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat perisai rezeki kesalahan, yakni ya sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari ya, kullu bani adamun khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Ya sebaik-baik ya, kullu bani adamun khata'un, semua bani Adam itu pasti pernah berbuat salah. Khata'un, kesalahan, perisai rezeki. Dan sebaik-baik yang punya perisai rezeki, punya kesalahan adalah bertaubat kepada Allah. Kullu bani adamun khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Senantiasa kita kembali menghadap kepada Allah, kita bangkit lagi menghadapi ini semuanya dengan penuh dengan hati yang lapang. Insya Allah dengan senantiasa kita lapang, senantiasa kita bersandar kepada Allah, ada Allah yang senantiasa menjaga kita. Ingat ya, barang siapa yang menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang senantiasa menjaga Allah, niscaya Allah akan ada di hadapannya. Apapun persoalan, saat kita senantiasa menjaga Allah, yang terjadi justru kita senantiasa dijaga oleh Allah. Bagaimana caranya kita untuk senantiasa menjaga Allah? Mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Mari senantiasa kita bekerja keras di sajadah-sajadah kita. Mari senantiasa kita membangun taman yang terbaik, ya, yakni bukan dengan mengejar-ngejar rezekinya, tapi justru kita memantaskan diri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Justru Allah akan hadirkan apa? Berbagai solusi dari semua persoalannya, ya, dan Allah akan hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah keajaiban, ya, inilah keajaiban yang sangat luar biasa. Justru rumusnya bukan kita mengejar-ngejar rezekinya, tapi kita ikhtiar secukupnya. Berikutnya Allah yang menghadirkan rezekinya, ya. Duduk diam rezeki akan datang. Bukan hanya duduk diam kita hanya sekadar duduk, tapi justru kita bekerja keras di level zona ketakwaan kita. Inilah di zona keajaiban. Sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat filah semua yang luar biasa. Baik sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat filah yang senantiasa dihadirkan, ya, kemudahan, kelancaran oleh Allah Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin saat ini yang di era pandemi ini, mungkin saat ini usahanya tidak lagi lapang seperti sebelumnya. Saya doakan semoga kembali setelah ini, saat kita ridho atas ketentuan-ketetapan Allah, Allah kembali bangkitkan semua ikhtiar kita, usaha kita kembali berjaya lagi, semakin berkah, semakin mulia lagi. Mungkin jika saat ini rumah tangganya karena dampak ekonomi dan lain sebagainya saat ini belum harmonis, semoga Allah senantiasa hadirkan, kembalikan semakin sakinah, mawaddah, rahmah. Mungkin saat ini di era anak-anak kita saat ini sudah tidak mudah lagi untuk bisa sekolah ya secara langsung, harus di
rumah, harus school from home, harus mengakses gadget dan lain sebagainya. Semoga anak-anak kita senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah, senantiasa dihadirkan kemudahan demi kemudahan untuk menjadi generasi penerus pejuang agama kita, agama Allah yang sangat luar biasa. Dan semoga senantiasa menjadi anak-anak yang soleh, yang setiap nanti tutur katanya, setiap doa-doanya nanti senantiasa melibatkan doa-doanya untuk kita saat kita nanti sudah di liang lahat. Karena itu yang sangat kita nantikan nanti di alam kubur dan bahkan di alam kita nanti saat kita di zona di hari penimbangan. Saya doakan pula semoga sahabat-sahabat saat ini yang masih tidak mudah ekonominya, masih ada amanah yang sangat luar biasa. Semoga Allah senantiasa kirimkan kemudahan demi kemudahan untuk segera dilunaskan semuanya. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat Villa semua yang luar biasa, mohon doanya semoga kita bisa bertatap muka lagi, kita bisa mengkaji lagi di pekan depan, di hari Jumat depan, di kajian online Magnet Rezeki rutin di pekan ke-13. Mari sahabat-sahabat Villa semuanya, kita tutup kajian online kita Magnet Rezeki di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Namun sebelum itu, mari sahabat-sahabat semuanya, jangan ilmu yang sangat bermanfaat ini hanya jadikan untuk diri kita. Mari silakan bagikan, share kepada siapapun, kepada sahabat kerabat terkasih kita, karena kita tidak pernah tahu dari mana turunnya hidayah orang lain. Bisa jadi melalui kita ikut menge-share saja, itu menjadikan mengetuk hati orang-orang di sekitar kita. Diizinkan oleh Allah untuk mengetuk hati. Allah yang maha pemilik hati, yang mengetukkan, melunakkan hati orang-orang di sekitar kita untuk senantiasa semakin dekat, semakin taat kembali kepada Allah Ta'ala. Baik sahabat-sahabat Villa, sahabat surga semua yang luar biasa, sekian, saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, certified trainer dari Magnet Rezeki, barisan dari para pendosa yang terus belajar bertaubat dengan cara yang melepaskan perisai rezeki ini, dengan cara terus berbagi ilmu Allah yang sangat luar biasa, memuliakan dan membahagiakan sahabat-sahabat surga yang luar biasa. Mohon ridhonya jika ada suatu hal yang belum tepat dari awal sampai dengan akhir ini, sahabat-sahabat surga semua luar biasa. Baik, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian-kajian online Magnet Rezeki rutin kita setiap hari Jumat pukul 9.30 di grup FB Sofial Official maupun di channel YouTube Best Learning Center. Terima kasih.